Datanglah ya Roh Kudus, turunlah atas diri kami, bantulah kami untuk memahami sabda dan kebenaran-Mu yang hendak Engkau sampaikan dalam hidup kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, bantulah kami untuk senantiasa tunduk dan berserah kepadamu. Datanglah ya Roh kebenaran, bantulah kami untuk memahami apa yang menjadi kebenaran di dalam sabda-Mu, sehingga kami boleh mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari. Halo sahabat Sarapan Sabda, apakah di dalam hidup kita akhir-akhir ini kita memiliki begitu banyak kekhawatiran? Jujur saja, kalau boleh sharing nih, saya sebagai mahasiswa di Sanata Dharma juga memiliki kekhawatiran yang sama. Terlebih ketika saya sedang menghadapi ujian akhir semester akhir-akhir ini. Saya itu memikirkan, apakah aku sesok ya lulus apa ora? Bijiku api opo elek? Nilai saya itu bagus atau tidak? Bisa nggak saya lulus dengan nilai yang segitu? Dan masih begitu banyak kekhawatiran berkisar tentang ujian akhir semester. Dan juga saat ini saya sedang bergulat tentang apakah saya bisa lanjut ke tingkat berikutnya, ataukah justru jalan panggilan saya itu harus berhenti. Saya juga masih memiliki banyak kekhawatiran tentang keluarga saya. Kalau saya jadi romo, bagaimana ya kondisi papi saya kalau sudah tua? Bagaimana ya mami saya? Bagaimana ya oma saya? Dan masih begitu banyak kekhawatiran yang juga masih ada di dalam hidup saya. Dan juga mungkin bagi panjenengan semua yang sedang menonton video Sarapan Sabda ini, Anda mungkin juga memiliki kondisi keluarga yang membuat Anda khawatir. Ada percecokan di dalam hubungan keluarga, atau mungkin Anda yang sedang menjalin hubungan asmara. Anda memiliki begitu banyak masalah di dalam hubungan persahabatan atau juga hubungan asmara yang sedang Anda jalin. Ataukah berkaitan dengan masalah pekerjaan. Sudah bertahun-tahun sedang mencari pekerjaan yang pas, tapi kok nyatanya pekerjaannya ya gini-gini aja. Sudah berdoa tiap hari, kok gini-gini terus ya? Tidak ada jawaban dari Tuhan. Ataukah juga Anda memiliki begitu banyak permasalahan yang tak kunjung mendapat jawabannya? Anda bisa menuliskan apa saja permasalahan yang sedang Anda alami akhir-akhir ini di kolom komentar di bawah. Sehingga semakin banyak orang yang merasa bahwa mereka itu tidak sendirian. Ada begitu banyak saudara dan saudari kita yang memiliki pergumulan yang sama. Dan mari kita mencoba membagikannya sehingga menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Tetapi ngomong-ngomong soal kekhawatiran, tentu tidak afdol rasanya jika kita hanya berbicara soal pengalaman manusiawi. Kita juga akan berbicara bagaimana sabda Tuhan mau berbicara di dalam hidup kita tentang hal kekhawatiran. Maka saya mengajak panjenengan semua untuk membuka kitab suci kita yang mungkin sudah lama tersimpan di dalam lemari, sudah lama tersimpan di dalam kamar kita sehingga berdebu. Kalau kitab suci saya ini saya harus pakai tiap hari untuk kuliah, untuk berdoa setiap hari. Maka ya maklum saja kalau sudah banyak sobek-sobeknya seperti ini. Nah, saya hitung sampai 5. Semoga Anda semua sudah mengambil kitab suci ya. Saya hitung ya. 5, 4, 3. Wah, udah 3 nih. 2, 1. Udah diambil apa belum? Kalau belum, di pause dulu video ini, lalu diambil dulu kitab sucinya. Nah, sahabat Sarapan Sabda, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Yesus mau bersabda kepada kita bagaimana sikap kita melihat kekhawatiran yang begitu membelenggu hidup kita. Dan semoga kita terinspirasi dari bacaan hari ini. Pada suatu kali, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja
pada jalan hidupnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, sahabat Sarapan Sabda, tadi saya sudah mengungkapkan bagaimana pengalaman hidup saya akhir-akhir ini. Sedang pusing mikirin UAS, khawatir nih, apakah nilainya itu bagus atau enggak. Lalu udah mau naik tingkat ini, apakah diberi kesempatan untuk lanjut atau enggak. Lalu bagaimana nih, nanti besok kalau saya jadi Romo, orang tua saya keadaannya seperti apa, keluarga saya itu seperti apa. Ada begitu banyak kekhawatiran yang masih juga terjadi dalam hidup saya. Kalau kita masih ingat, dalam beberapa episode wawancara bersama dengan para Romo juga memiliki banyak kekhawatiran dalam hidupnya. Tetapi mereka dapat mengatasi satu persatu berkat sabda Tuhan dan juga semangat hidupnya. Maka dari itu ya, kami ini para Romo, frater itu adalah manusia biasa yang juga masih memiliki banyak pergulatan, banyak pergumulan di dalam hidup kami. Nah, sebelum saya melanjutkan tayangan video ini, saya ingin bertanya kepada panjenengan semua. Bagaimanakah Anda menyikapi pergumulan atau kekhawatiran yang ada di dalam hidup Anda sehari-hari? Anda mungkin bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Apa saja kekhawatiran yang sedang Anda alami? Lalu bagaimana Anda mengamini sabda Tuhan yang bersabda pada hari ini? Ada beberapa ayat kutipan yang menarik bagi saya tadi. Yang pertama tentang perumpamaan tentang burung-burung, kiasan. Kalau kita masih sempat bangun pagi, merasakan segarnya udara pagi, mendengar kicauan burung yang sangat merdu, apalagi kami ya, harus bangun jam 5 pagi untuk misa, saya masih sering mendengar ada kicauan burung setiap hari, dan saya melihat di langit mereka terbang. Saya cukup tersentuh. Mengapa demikian? Ketika saya melihat burung-burung itu, saya langsung teringat akan sabda Tuhan pada hari ini. Saya melihat burung-burung itu, oh iya ya, mereka itu nggak bekerja, mereka itu nggak mencari nafkah seperti kita sehari-hari, kerja di tempat usaha, membuka toko, kerja di orang lain, kemudian pulang malam, pergi pagi, seperti Bang Tohib. Tetapi mereka itu dapat tercukupi, mereka dapat hidup, terbang ke sana kemari, begitu gembira bersama dengan kawan-kawannya. Tuhan tadi malah menegur kita. Kalau burung-burung saja aku pelihara, apalagi hidupmu, apalagi kekhawatiran yang sedang engkau alami, apalagi kekhawatiran yang sedang kamu gumuli, maka aku akan senantiasa memperhatikanmu. Tetapi kita ini justru begitu banyak kekhawatiran. Kalau kita pikir-pikir lagi, apakah banyak kekhawatiran dalam hidup kita itu yang terjadi benar-benar? Ataukah kita bisa mengamini bahwa ternyata kehendak saya seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendakku bukanlah kehendakmu, rencanaku bukanlah rencanamu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Tetapi kita mengamini bahwa rencana Tuhan, plan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita yang mungkin belum dapat kita mengerti sekarang. Lalu eksekusinya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan terkait hal kekhawatiran ini? Ketika kita begitu banyak kekhawatiran dalam hidup kita, jawabannya adalah percaya.
Percaya bahwa Tuhanlah yang akan menemani kita, menggenggam tangan kita untuk berjalan bersamanya. Tapi ada syaratnya. Tuhan tadi mengatakan di ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah diminta oleh Tuhan untuk kita cari. Bagaimana kita menemukan kerajaan Allah itu? Melalui sikap hidup kita yang percaya akan penyelenggaraan Tuhan, yang mau menjadi berkat bagi sesama kita, yang tidak mengurung berkat itu untuk diri kita semata, tetapi mau berbagi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau Anda mungkin memiliki pergumulan hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan meretas, akan mengatasi satu persatu pergumulan hidup Anda. Kuncinya adalah percaya dan menyerahkan kekhawatiran hidup Anda kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menerangi pikiran Anda, membuka hati Anda, memahami apa yang menjadi rencananya, dan perlahan-lahan kita masuk bekerja sesuai dengan jalan dan rencana Tuhan. Maka sahabat Sarapan Sabda, semoga kita menjadi orang-orang yang percaya, bukan seperti yang ditegur oleh Tuhan tadi. Hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Dan teguran ini bukan hanya berlaku bagi Anda sekalian, tetapi juga bagi saya, karena saya juga masih mengalami begitu banyak pergumulan dalam hidup saya. Maka marilah kita saling berbagi, marilah kita saling menguatkan, meneguhkan di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas begitu banyak pengalaman yang hadir dalam hidup kami. Ada begitu banyak pengalaman yang sulit kami pahami. Begitu banyak pengalaman yang sulit kami jelaskan melalui akal pikiran manusiawi kami. Tetapi kami percaya bahwa kehendak-Mu, jalan ilahi, adalah yang terbaik bagi hidup kami. Kami percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami, walaupun seringkali tidak sesuai dengan rencana dan rancangan hidup kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon, bantulah kami, genggamlah tangan kami, sertailah kami dalam perjalanan hidup yang penuh lika-liku ini, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang percaya, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, dan percaya kepadamu hari demi hari, menyerahkan hari ini kepadamu. Bantulah kami ya Tuhan di dalam hidup kami, untuk orang-orang yang kami doakan, dan seluruh rencana-rencana kami ke depannya. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang-orang yang telah kita doakan, orang-orang yang senantiasa kita ingat di dalam keseharian kita, segala pekerjaan, pergumulan, kekhawatiran kita, dan niat-niat baik kita senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dulu ya, sahabat Sarapan Sabda. Sampai jumpa lagi dalam episode yang berikutnya. Akhir kata saya Frater Gabriel Singgi, pamit undur diri. Matur nuwun dan berkah dalam.